Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Mazmur pasal 119 ayat 93 yang berbunyi, "Untuk selama-lamanya aku tidak melupakan titah-titahmu, sebab Engkau menghidupkan aku." Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah begitu mengasihi kita, dan Dia ingin kita juga mengasihinya. Amin. Dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan kita, sehingga kita berkenan baginya. Tuhan menginginkan kasih yang mula-mula kita kepadanya tidak padam. Amin, saudaraku. Bapak, Ibu, dan saudaraku, kita akan melihat satu contoh orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, akal budi, dan kekuatannya. Kita akan melihat yang pertama adalah kehidupan Zakius yang tertulis dalam Injil Lukas pasal 19 ayat 1-8. Demikian ayat pertama, Tuhan Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Ayat 2, di situ ada seorang bernama Zakius, kepala pemungut cukai dan seorang yang kaya. 3, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Ayat 4, maka berlalulah ia melalui orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Tuhan Yesus yang akan lewat di situ. Ayat 5, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakius, segera turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Ayat 6, lalu Zakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Ayat 7, tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang yang berdosa. Ayat 8, tetapi Zakius berdiri dan berkata pada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukti Zakius mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh adalah ia sangat merindukan bertemu Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus dengan sukacita, dan berjanji untuk tidak berbuat dosa lagi, serta bertobat dengan sungguh-sungguh. Inilah yang Tuhan inginkan dan yang berkenan kepadanya. Amin, saudaraku. Kita akan melihat di dalam Injil Lukas pasal 19 ayat 9 ini, kata ayat 9 berbunyi, kata Tuhan Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham." Bapak, Ibu, dan saudaraku, kita melihat dari ayat ini menceritakan memperoleh satu keselamatan yang luar biasa. Zakius
mendapat keselamatan dari Tuhan Yesus. Keselamatan yang dijanjikan kepada kehidupan saya. Bagaimana dengan kehidupan kita hari-hari? Apakah kita putus asa? Apa yang kita gumulkan hari-hari? Percayalah, di balik persoalan yang kita hadapi hari-hari ini, Tuhan pasti memberikan jalan keluar, memberikan jalan yang terbaik dalam kehidupan kita. Amin, saudaraku. Kita akan melihat yang kedua, satu contoh lagi, yaitu kehidupan Stefanus yang terambil di dalam Kisah Rasul pasal 7 ayat 54 sampai ayat 60. Ayat 54 berbunyi, ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutlah dengan gertakan gigi. Ayat 55, tapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah, dan Yesus berdiri sebelah kanan Allah. Ayat 56, lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Ayat 57, maka teriaklah mereka, dan sambil menutup telinga sentak menyerbu dia. Ayat 58, mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Ayat 59, sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, ya Tuhan, Tuhan Yesus, terimalah rohku. Ayat 60, sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tangguhkan dosa ini pada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Bapak, Ibu, dan sahabat yang dikasihi Tuhan, bukti Stefanus mengasihi Tuhan adalah ia rela mengorbankan jiwanya dan mengampuni orang yang menganiaya demi kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah yang Tuhan inginkan dan yang berkenan kepadanya. Amin. Tadi hasilnya kita melihat di dalam Kisah Rasul pasal 7 55 berbunyi, tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah, dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat kemuliaan Allah. Apa yang terjadi dalam kehidupan Stefanus, Tuhan nyatakan dalam kehidupannya. Amin. Marilah kita kembali pada kasih yang mula-mula, mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan menyenangkan hatinya. Amin, saudaraku. Sebagai penutup saya ambil di dalam Markus 12 ayat 30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Amin. Marilah kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita, jangan bersungut-sungut. Percaya di balik setiap yang kita hadapi hari-hari ini, Tuhan mengasihi kita. Dia selalu memberikan jalan keluar yang terbaik ketika kita menghadapi berbagai persoalan. Amin, saudaraku. Biar lewat renungan firman Tuhan ini kita bisa menjadi berkat bersama. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa, kami bersyukur lewat kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau tetap mengasihi kami, menuntut kami ketika badai, ketika tantangan terjadi dalam kehidupan kami. Engkau memberikan jalan keluar yang terbaik. Kami yang sakit, Tuhan pulihkan, berikan tubuh yang sehat. Yang lemah, Tuhan beri kekuatan. Yang menghadapi jalan buntu, Tuhan buka jalan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat kita bersama. Amin.